Ya, baik. Suara saya terdengar? Terdengar suaranya? Terdengar. Oke, siap. Terima kasih. Baik, kakak-kakak, kita mulai saja pertemuan kita siang hari ini, supaya nanti kita selesai bisa tepat waktu, mudah-mudahan. Hari ini kita 2 JP ya. Hari ini 2 JP nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia kakak-kakak, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya yang ada di ruang virtual ini. Selamat siang kakak-kakak. Alhamdulillah siang ini kita berjumpa kembali ya di Tatap Maya. Setelah kemarin kita 1 minggu full tatap muka melaksanakan elaborasi, praktek, kemudian refleksi bersama terkait dengan modul 2.1 sampai modul 2.5. Nah, alhamdulillah kakak-kakak sehat semua ya. Sehat semua. Mau tatap muka lagi seminggu? Atau sudah cukup sekali saja ya? Kasihan lagi. Baik. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah ikut berpartisipasi ini, meskipun sepertinya semuanya lagi pada sibuk ya siang ini ya. Ada yang lagi KKG, ada yang lagi di luar mungkin untuk acara. Nah, ini juga saya sengaja nih, saya izin KKG, karena nanti kalau nggak izin KKG nanti agak repot juga nih mimpin Zoom-nya. Kalau tadinya mau saya pindahin ke sore juga kakak kasihan, takutnya ada aktivitas lain, apalagi dipindah ke malam nanti kasihan keluarganya juga nanti. Jadi ya kita sesuaikan saja dengan kesibukan masing-masing ya. Baik kakak-kakak, untuk pertemuan siang ini sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Baik, kita lanjutkan. Nah, kakak-kakak, untuk pertemuan kita siang ini, nah kita akan masuk ke modul 2.6. Modul 2.6 ini membahas tentang assessment ya, atau penilaian. Setelah kemarin kita belajar tentang pendidikan gerak, baik itu pendidikan gerak ataupun kebugaran, kemudian kemarin juga ada model sport education ya, kemudian modul-modul yang lain sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, nanti pemahaman kakak-kakak semua dari mulai modul 1 sampai terakhir kemarin 2.5 itu akan coba kita tuangkan dalam pengaplikasian melalui asesmen ya. Nah, asesmen yang kita akan pakai dalam pembelajaran PJOK ini adalah asesmen otentik. Nah, di sini rasanya kakak-kakak mungkin sebagian ataupun mudah-mudahan semuanya sudah membaca modul 2.6 terkait asesmen otentik, sehingga kakak-kakak sedikit ada gambaran tentang asesmen otentik itu seperti itu gitu ya. Oke, kita lanjutkan nih, ada teman-teman kita yang baru masuk. Kita lanjutkan dulu. Sebentar. Kita stop sharing dulu. Share lagi. Oke, kita lanjutkan lagi kakak-kakak. Nah, ini seperti biasa
kesepakatan bersama kita hari ini menyalakan kamera. Silahkan bagi yang memang tidak ada gangguan teknis atau hal lain, dinyalakan kameranya, kemudian mematikan mikrofon, kecuali nanti ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan langsung saja untuk menyalakan mikrofonnya, hadir seutuhnya. Mudah-mudahan meskipun kakak-kakak sibuk semua, punya aktivitas masing-masing, tapi diharapkan berusaha untuk membagi fokusnya, sehingga nanti kita dapat sesuatu dari pertemuan kita siang ini. Kemudian menghargai waktu bersama, alhamdulillah kita sudah memulai waktu jam 1 ya, tadi pas tepat waktu. Memaksimalkan fitur chat, silahkan sampaikan apapun. Kemudian raise hand jika ingin bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dari awal sampai akhir ya dalam melaksanakan tatap maya ini. Ini udah hadir semua belum ya? Yang belum masuk, oh Kak Dedi belum, Kak Kunta belum. Nanti sambil kita tunggu aja. Baik, kita lanjutkan. Nah ini kakak-kakak, halo Bapak Ibu, kakak-kakak semua. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran olahraga PJOK. Kemudian yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Dan yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah ini tujuan kita di sesi kali ini. Mudah-mudahan ketiga tujuan ini bisa kita laksanakan dan bisa kita pahami dengan baik. Kita lanjutkan lagi. Nah ini agenda kita siang ini ada 4 di sini. Yang pertama ada refleksi hasil belajar mandiri. Nah ini refleksi terkait dengan asesmen otentik yang sudah kakak-kakak baca di modul, atau mungkin kakak-kakak searching di tempat lain, ataupun pernah mendengar dari obrolan teman-teman ataupun siapapun. Kemudian nanti kita akan ada diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok, seperti biasa kita presentasikan, kemudian di akhir kita refleksikan, gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini sekarang nih, refleksi atau review hasil belajar mandiri. Monggo, kakak-kakak, ada yang mau merefleksikan terkait dengan asesmen otentik yang sudah kakak-kakak pelajari atau kakak-kakak baca di modul? Silahkan. Siapa dulu nih? Saya Kak Ceri dulu deh. Yang lain lagi pada di ruangan lagi KKG itu kayaknya. Kak Ceri, Iya, mau Kak Ceri. iya. Tapi ini baterai saya tinggal sedikit, nanti insya Allah saya pindah ke HP ya, Kak. Oke, siap. Iya, oh ini kabelnya agak nggak connected ya. Iya, asesmen otentik. Saya baru baca tadi malam, belum begitu hafal. Kira-kira penilaian yang dilakukan saat pembelajaran, baik itu sebelum atau saat pembelajaran. Baik itu gerakan anak-anak atau perilaku anak-anak saat bermain itu atau berolahraga itu, kurang lebih seperti itu dulu deh, saya lupa. Baru bacanya segitu, tapi udah ngerjain sih tugasnya, cuma lupa. Udah Kak, Oke, gitu dulu aja. baik. Terima kasih Kak Ceri. Nah, dari Kak Ceri. Coba ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Kak Sigit? Kak Sigit? Wah, ini nggak terdengar suaranya ya. Kak, sebentar kita lihat dulu ininya. Kak Dani.
Monggo Kak Dani. Suaranya nggak masuk Kak Dani. Suaranya nggak ada suaranya. KKG di depan sendiri itu Pak, Kak. Di depan sendiri. Oh. Jadi pembicara. Ya. Kak Dani suaranya ada. Nah, Kak Darsi aja, Kak Darsi. Yang ditanyain apa? Refleksi tentang pemahaman tentang penilaian otentik itu seperti apa? Semoga. Penilaian yang nyata ya. Dari hasil belajar yang kemarin, dari penilaian otentik itu sangat bagus. Kurang menyambung. Ayo, Kak, atau kakak-kakak yang lain nih, kalau karena takut pada sibuk ya, takut suaranya nggak masuk, kakak-kakak boleh merefleksi di kolom chat. Nah, kira-kira pemahaman kakak tentang penilaian otentik itu seperti apa? Monggo, silakan bisa mengisi di kolom chat. Biar kita ada bahan untuk kita diskusikan dulu nih sebelum nanti masuk ke pembahasannya. Oke, Kak Samsol, ini penilaian asli dari objek penilaian. Monggo, teman-teman yang lain. Kalau Kak Cherry tadi penilaian yang dilakukan, baik sedang pembelajaran, sesudah ataupun sebelum ya. Teman-teman yang lain bisa mengetikkan refleksinya di kolom chat, silahkan sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Nah, Kak Lisa, penilaian situasi nyata. Oke. Kak Lisa, ini penilaian situasi nyata, kalau bisa dijelaskan kira-kira? Kak Darsi. Dengan mengukur pemahaman dan keterampilan peserta didik, Kak. Oke, maksud dari situasi nyata. Dari situasi nyata itu seperti apa contohnya? Penilaian secara langsung. Oke, penilaian secara langsung. Kak Darsi, ini penilaian langsung pada saat pembelajaran. Oke. Teman-teman yang lain silahkan yang masih belum berpartisipasi. Ini Kak Dani, penilaian secara langsung pada peserta didik. Baik, nah ini sudah mulai ada poin-poinnya ya. Tadi ada di sini penilaian asli dari objek penilaian. Maksudnya objek penilaian ini mungkin siswa ya, Kak Samsol. Penilaian situasi nyata. Siap. Kemudian penilaian langsung saat pembelajaran. Kak Cari penilaian saat pelaksanaan kegiatan. Terima kasih kakak-kakak, teman-teman semua. Ini secara garis besar sebenarnya sudah masuk ya. Jadi ini Kak Kunta penilaian secara relevan. Tuh. Nih, jadi Kak Kunta juga menambahkan nih penilaian secara relevan. Maksudnya tuh saling berkaitan ya antara tujuan pembelajaran, penilaian pembelajaran dan aktivitas pembelajaran. Kak Punto
penilaian berdasarkan kemampuan dan keterampilan dari siswa. Nah, ini juga ditambahkan lagi nih, dikuatkan. Jadi penilaian itu berdasarkan kemampuan dan keterampilan dari siswa. Atau bisa juga dikatakan untuk melihat ya kemampuan dan keterampilan siswa atau peserta didik. Baik, terima kasih kakak. Jadi memang betul ya jawaban kakak semua. Memang salah satu tujuan dari penilaian otentik itu adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik ya. Nah, dalam hal melalui aktivitas fisik yang dikaitkan dengan dunia nyata, tapi tetap di dalamnya tuh mencakup terkait dengan kognitifnya, afektifnya, dan psikomotornya. Tapi penilaiannya tuh real gitu ya, real ketika diterapkan dalam situasi yang nyata. Kalau misalkan kita menilai dribble sepak bola, berarti aktivitas nyatanya itu ya main bola gitu ya. Jadi penilaiannya itu diterapkan di sana. Nah, kakak, kenapa ada penilaian otentik ini atau asesmen otentik ini? Nah, salah satunya adalah untuk meminimalisir terjadinya kerancuan dalam penilaian. Karena kalau kita menggunakan rubrik penilaian yang ketergantungannya lebih ke teknik ya, lebih ke teknik, misalkan kalau menendang tekniknya seperti apa dan lain-lain, itu tuh akan timbul ketidakadilan kepada peserta didik. Otomatis kan anak yang motoriknya bagus nilainya akan lebih tinggi gitu ya. Anak yang memang motoriknya kurang berarti akan rendah. Atau misalkan mungkin kakak pernah melakukan asesmen contoh bola voli, melakukan passing dalam 1 menit misalkan. 1 menit siapa yang paling banyak nilainya yang paling besar. Nah, hal seperti itu sangat tidak dianjurkan dalam pembelajaran PJOK karena tidak akan objektif. Anak yang tidak bisa padahal dia bagus dalam proses pembelajaran secara afektifnya misalkan ya, kognitifnya tetap bakal kalah dengan anak yang memang dia terampil untuk melakukan. Pasti anak yang terampil itu akan lebih banyak melakukan passing dalam 1 menit misalkan. Nah, tes seperti itu akan menimbulkan ketidakadilan dalam penilaian pembelajaran khususnya dalam pembelajaran olahraga. Nah, muncullah asesmen otentik ini atau penilaian yang dilakukan berdasarkan kinerja peserta didik secara nyata ya, diaplikasikannya secara nyata, tapi tetap di dalamnya mengandung afektifnya, kognitifnya, psikomotor. Lembar penilaiannya bisa menggunakan observasi langsung ataupun proyek berbasis aktivitas fisik atau evaluasi. Nanti kita bahas lebih rinci lagi ya. Terima kasih kakak atas refleksinya. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini nih. Ini kalau kakak lihat modul, ini sebenarnya sudah ada di modul ya. Saya lihat ada beberapa orang yang dari kakak yang melakukan refleksi terkait gambar ini. Di modul itu ada 3 orang. 3 orang itu Sri Kandi. Sri Kandi ini yang melakukan ini refleksi ini. Nah, kita lihat kakak di sini ada di gambar mungkin sebelah kiri kakak ya kalau di layar itu tes keterampilan gerak dribbling tapi menggunakan zigzag. Kemudian ada juga asesmennya lewat sepak bola atau melalui aktivitas sepak bola. Ini dua aktivitas yang berbeda yang dilakukan untuk melihat atau mengambil penilaian terhadap keterampilan anak melakukan dribbling ya. Nah, dari kedua gambar ini kakak kalau kita lihat, nah kira-kira menurut kakak gambar mana yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Coba Kak Riri, ada Kak Riri suaranya? Kak Riri? Tidak ada? Oke, masih pada ini nih. Yo, kita balik lagi aja ke kolom chat ya. Karena kakak lagi pada sibuk kayaknya kalau langsung buka open mic kurang terdengar suaranya. Coba kakak di kolom chat. Kalau kita lihat dari gambar yang tadi, yang ini.
Nah, yang termasuk asesmen otentik yang mana? Yang tes keterampilan gerak dribbling dengan zigzag atau asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola? A atau B? Silakan kakak-kakak bisa menjawabnya di kolom chat. Atau ada yang mau menjawab langsung, silahkan raise hand. Ini Kak Samsol menjawab B. Oke, Kak Samsul menjawab B. Kak Mardani juga B. Teman-teman yang lain silahkan. Kak Punto juga B. Nah, Kak Cherry A. Wah, ini menarik nih, ada yang beda nih. Bisa kita diskusikan. Teman-teman yang lain silahkan. Ada yang belum menjawab? Dari kedua gambar ini kira-kira yang memberikan gambaran asesmen otentik tuh yang mana? Yang A, yang zigzag atau B? Nah, coba kita ke Kak Samsol dulu deh. Kak Samsol, suaranya? Siap. Oke, monggo Kak Samsol. Kenapa pilih yang B? Sebenarnya hanya berdasarkan asumsi ya, karena mohon maaf belum membaca materi sama sekali. Mohon maaf loh. Siap, nggak apa-apa. Ini kalau saya lihat karena jawab B itu di gambar B tidak menggunakan bantuan alat gitu. Kalau di situ ada gambar A, ada apa namanya, kun gitu ya. Nah, sedangkan yang B itu tidak ada sama sekali, artinya gerakannya dalam mendribble ini alamiah gitu, tanpa ada variasi-variasi gerakan dribble gitu. Gitu, mohon maaf kalau salah. Baik, siap. Terima kasih Kak Samsol. Nah, ini Kak Samsol pilih B itu karena yang B itu berjalan alami saja. Anak-anak itu ya, melakukan sepak bola berjalan alami. Bisa dilihat jadi kemampuannya. Oh, dia bisa dribble dan lain-lain gitu ya. Coba kita sounding lagi teman-teman yang lain. Kak Yahya, suaranya bisa diperdengarkan? Halo? Halo. Yo, masuk. Yo, jadi dari Kak Yahya jadi Karama. Yo. Silakan Kak Yahya. Pribon. Dari dua gambar ini, yang zigzag sama permainan sepak bola, yang menggambarkan penilaian atau asesmen otentik kira-kira yang mana? Alasannya kenapa? Yang B. Kenapa alasannya? Karena di dalam permainan sepak bola langsung main itu nanti kalau seumpama yang A itu nanti kan yang terampil nanti ya mainnya jadi bagus. Terus anak-anak yang keterampilannya kurang nggak begitu menonjol di penilaiannya. Nah, kalau yang B ini itu kan ada berbagai aspek yang bisa dinilai, atau Pak, dari aspek kognitifnya, terus motornya sama afektifnya ketika pertandingan sepak bola tersebut dilaksanakan. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Yahya. Barusan kayaknya sudah. Ya, terima kasih Kak Yahya. Nah, sekarang ini yang beda nih, kita dengarkan analisanya. Kak Cherry. Kak Cherry. Sebentar lagi kondisikan anak-anak tidur ini. Siap. Ya, kalau menurut saya kemarin itu setelah saya baca itu asesmen otentik itu melibatkan lingkungan sekitar
Jadi di situ kan tantangannya ada, kalau dribble itu ada berbentuk zigzag itu kan, jadi dia nggak lurus gitu aja. Jadi kepekaan dia terhadap lingkungan, permisi, keterpekaan dia terhadap lingkungan sekitar untuk mendribble arahnya kemana gitu. Itu bisa dinilai dari situ. Terus apa ya kemarin gerakannya dia juga, apakah lancar-lancar aja seperti itu, atau kan setiap anak punya keahlian sendiri kan, tidak seperti yang harus tertera di rubrik itu. Kadang kalau memang anaknya yang ahli bisa dengan lancar, tapi kalau anaknya yang nggak pernah mendribble kan dia juga kesulitan gitu. Jadi penilaian otentik ya sesuai kemampuan anak itu saat melakukan gitu aja. Itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Cherry atas jawabannya. Iya. Kakak, nah ini jawaban tadi dari Kak Samsul, dari Kak Yahya, dari Kak Cherry. Pada dasarnya sebenarnya untuk kita melakukan Nah, pada dasarnya untuk kita melakukan asesmen ya, ketika asesmen dribbling gitu ya, keterampilan gerak dribbling dengan menggunakan zigzag pun sebenarnya nggak ada yang salah gitu ya. Tapi kalau kita mengacu kepada asesmen otentik, ketika kita hanya melakukan aktivitas drill satu teknik misalkan ya, dribbling. Ketika mereka melakukan itu, kalau kita bandingkan nih, mungkin anak akan ada yang bagus nih dribblingnya gitu ya, karena melakukan satu-satu. Dribbling satu melewati cons atau melewati rintangan, dia tuh pasti bisa melakukan. Tapi ketika anak itu yang bagus dalam melakukan dribbling dengan zigzag itu dibawa ke permainan, nah itu belum tentu anak yang bagus itu bagus juga di permainan. Nah sehingga asesmen otentik itu jika dilihat dari yang kedua sisi ini, yang paling mendekati dengan rubrik asesmen otentik adalah yang melalui aktivitas permainan sepak bola, gitu ya. Karena di sana ketika anak-anak bermain sepak bola, semua lingkupnya itu masuk, dari mulai psikomotornya, dribblingnya yang kita lihat, afektifnya juga akan muncul, kemudian kognitifnya juga akan muncul di sana ya. Jadi pada dasarnya untuk menilai nggak ada yang salah, tapi kalau kita ingin memakai otentik, kita menggunakannya melalui permainan atau mengukur kemampuan peserta didik itu dengan menggunakan aktivitas fisik, mendekatkan peserta didik kita ke situasi yang nyata gitu ya, ke situasi yang nyata. Sehingga yang muncul tuh banyak, betul kata Kak Yahya tadi, tidak hanya sebatas dribblingnya saja, tapi psikomotornya juga kognitifnya juga muncul, afektifnya juga muncul ya, sosialnya muncul, semua hal akan muncul dalam sebuah permainan itu. Oke, terima kasih kakak atas analisisnya. Kemudian kita lihat ini barusan sudah. Nah, ini ya. Jadi yang asesmen otentik adalah yang asesmen menggunakan permainan sepak bola. Oke, ini Kak Dedi baru masuk. Kita lanjutkan. Oke, nah sekarang kakak setelah kita mengetahui bahwa kalau asesmen otentik itu ketika gerak dasarnya dribbling, untuk melakukan asesmennya itu melakukan melalui permainan sepak bola. Nah, kira-kira menurut kakak bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Kira-kira nih, ketika anak-anak bermain sepak bola ya, nah pelibatan anak-anak dalam proses asesmen itu seperti apa kira-kira? Apakah misalkan ada penilaian antar teman dan lain-lain gitu ya? Silahkan sama kakak bisa dijawab di kolom chat ataupun boleh langsung menjawab lewat suaranya, langsung aja di on-kan mikrofonnya, atau bisa dijawab lewat kolom chat kalau lagi pada sibuk nih.
Nah, ini kenapa pertanyaan ini muncul kakak? Karena di penilaian atau asesmen otentik itu salah satu untuk menentukan menyusun rubriknya itu harus melibatkan siswa ya. Nah, kira-kira kalau ketika permainan sepak bola seperti ini, posisi siswa dalam melakukan asesmennya itu seperti apa? Monggo kakak bisa menjawab lewat kolom chat ataupun boleh langsung. Saya langsung menjawab. Oke, silakan Kak Darsi. Peserta didik terlibat langsung di dalam proses itu, penglibatan peserta didik yaitu kalau di dalam tim sepak bola itu peserta aktif di dalamnya dalam permainan itu. Jadi siswa itu belajar untuk mengambil keputusan secara cepat. Oh, ini bola ini harus langsung di shoot ke gawang atau bola ini harus diambil melawan dari lawan. Nah, itu peserta didik diharapkan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu, dan peserta didik mempunyai keterampilan sosial dalam bekerja sama antar tim. Jadi pelibatannya yaitu peserta didik aktif di dalamnya. Jadi sosialnya dapat, kerjasama mengambil keputusan untuk diri sendiri juga dapat, sama beradaptasi antara pemain. Jadi adaptasi untuk melawan dengan tim satunya. Jadi untuk terlibatnya peserta didik ini memang diharapkan peserta didik aktif di dalam permainan itu. Gitu saja. Oke, baik. Terima kasih Kak Darsi. Nah, ini Kak Darsi tadi menyebutkan beberapa poin ya. Peserta didik terlibat aktif dalam pengambilan keputusan di lapangan, kemudian beradaptasi dengan pemain yang lain gitu ya, ketika proses pertandingannya atau permainannya dimainkan gitu ya. Teman-teman yang lain ada lagi yang mau menambahkan? Kira-kira keterlibatan peserta didik dalam proses asesmen ini seperti apa posisinya? Ada lagi? Silahkan, boleh di kolom chat, boleh. Kalau mohon izin, monggo. kalau pengalaman saya bisa jadi ini valid atau tidak, keberadaan siswa peserta didik dalam asesmen ini bersifat tidak langsung. Artinya kita kalau dalam sebuah tim misalkan si A permainannya nampak lebih menonjol dengan si B begitu atau si C, maka kita akan bisa memberikan asesmen. Kriterianya itu oh ini A, ini B atau C begitu. Sehingga ada perbandingannya gitu. Jadi posisi peserta didik ini sebagai pembanding dengan siswa-siswa yang lain. Ataukah siswa itu memiliki kemampuan yang sama dengan teman yang lain? Kira begitu. Kak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kak Samsul. Nah, tadi Kak Samsul menambahkan di sini pelibatan peserta didik secara tidak langsung gitu ya. Secara tidak langsung dalam pelibatan peserta didik dalam proses asesmennya. Terima kasih Kak Samsul. Ini tambahan lagi dari Kak Punto. Peserta didik dipertandingkan secara langsung. Dengan begitu nanti akan terjadi kerjasama, strategi, ada kognitifnya, semangat, kerjasama sosial, dan seterusnya. Ya, baik. Terima kasih Kak Punto. Nah, betul kakak-kakak, pada dasarnya semuanya masuk ya. Bagaimana peserta didik terlibat dalam proses asesmen tersebut. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah perlu diingat kakak-kakak, dalam asesmen itu ada 2 jenis asesmen. Jadi yang pertama itu ada assessment for learning ya. Assessment for learning ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi, kemudian informasi tersebut diolah untuk perbaikan pembelajaran, untuk perbaikan proses pembelajaran.
Nah, ini biasanya yang melakukannya bisa guru, bisa juga siswa gitu ya. Tapi dalam pelaksanaannya assessment for learning ini biasanya sesudah pelaksanaan. Jadi datanya dikumpulkan, kemudian dianalisis, baru diperbaiki untuk proses pembelajaran selanjutnya. Nah, ini yang bisa secara tidak langsung juga ya tadi. Kemudian yang kedua, ada assessment as learning. Assessment as learning. Nah, kalau assessment as learning ini, kita biasanya guru itu menyiapkan rubrik penilaiannya. Nah, kemudian rubrik itu diberikan kepada siswa dan siswa yang menilai sendiri. Siswa yang menilai sendiri rubrik penilaian itu. Nah, kakak dalam menentukan rubrik penilaiannya, kakak bisa melibatkan siswa. Jadi sebelum mereka melakukan, kakak bisa mengajak siswa juga. Jadi sebelum siswa melakukan tuh, mereka sudah tahu, oh ini rubrik penilaian yang harus saya lakukan di lapangan gitu ya. Sehingga ketika mereka melakukan itu, nanti di lapangan mereka akan mengoreksi sendiri tuh. Koreksi sendiri, oh tadi saya tidak melakukan A. Oh tadi teman saya tidak melakukan B. Ketika nanti di akhir merefleksi, mereka akan menilai dirinya sendiri dengan rubrik yang kita sediakan. Nah, itu assessment as learning. Nah, biasanya rubriknya macam-macam ya kalau rubrik ya, bisa dengan deskripsi, bisa dengan yang kemarin kita sharing-sharing itu dengan ada bintang, ada indikatornya dan lain-lain. Nah, itu bisa digunakan. Nah, dua assessment ini adalah assessment yang dapat melibatkan peserta didik dalam proses penilaian ya. Nah, dalam konteks permainan ini seperti tadi semuanya masuk, ada ambil keputusan, beradaptasi, ataupun bisa secara tidak langsung tadi Kak Samsul ya. Kemudian penjelasan dari Kak Punto, bisa melihat semua aspek ya. Jadi saling mengoreksi antar teman. Nah, itu bisa juga dilakukan. Baik, terima kasih Kakak. Kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan pelibatan murid. Oke. Nah, coba kakak-kakak kira-kira nih, kalau misalkan tadi kan permainannya teknik dasarnya dribbling ya, kemudian asesmen otentiknya kita lakukan dengan aktivitas yang real, sepak bola. Nah, kalau kakak-kakak disuruh membuat tujuan pembelajaran dari aktivitas tadi, materinya dribbling, kira-kira tujuannya apa? Ayo kita coba satu-satu kita turunkan dulu. Tujuannya apa kira-kira? Dan misalkan tujuannya peserta didik mampu melakukan dribbling tanpa kehilangan keseimbangan misalkan ya, atau peserta didik mampu melakukan dribbling dengan koordinasi yang baik ya, dan kemudian peserta didik mampu melakukan dribbling dan bekerja sama dengan temannya misalkan ya, karena nanti akan muncul di sana aspek afektifnya berhubungan dengan teman. Nah, ini bentuk aktivitasnya. Oke, biar nggak bingung kita lanjut dulu aja biar kakak-kakak paham. Nanti setelah ini saya harapkan kakak-kakak bisa membaca modulnya biar lebih jelas lagi. Karena kalau modulnya belum selesai dibaca nanti kakak-kakak masih bingung melakukannya. Nah, ini kakak-kakak langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Yang pertama ini identifikasi tujuan pembelajaran, tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Kemudian yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nanti setelah ini kakak-kakak nanti akan buka modul juga. Yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik. Nah, tugas otentik, pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata
awasin dulu. Situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian ini rancang rubrik penilaian. Kemudian ada, ini bisa sambil dibaca ya. Integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Nah, ini maksudnya seperti tadi dribbling. Tapi bukan hanya dribbling saja, tapi kita kaitkan pemahaman anak-anak kita tentang mengoper kepada temannya, sadar posisi ya, sadar posisi dia, itu sadar posisi temannya ada di mana. Nah, itu harus dikaitkan dalam pembuatan rubrik asesmen. Kemudian beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Ini desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Kemudian lakukan uji coba. Ini sebenarnya tahapan ini agak panjang juga kalau kita lakukan ya. Biasanya kita kalau di lapangan bikin rubriknya langsung kita terapkan. Tapi ini untuk pengetahuan kita saja. Nah, ini dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Kemudian revisi dan peningkatan. Dan yang terakhir tetap ada refleksi. Nah, ini kita lewat dulu aja. Nah, ini nih. Jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, ada juga peserta didik yang disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang akan dibuat. Nah, kakak-kakak, ini kakak-kakak udah download materi ini belum? Dari halaman 1, 2, 3, 4 itu 2, 3, 4 kalau nggak salah. Itu materi modul semua. Sudah di-download? Sudah dibaca, belum di-download. Nah, nanti sambil nanti ada sesi diskusi, nanti boleh sambil download ya. Sambil di-download ininya. Karena nanti di dalam modul ini kakak-kakak ada contoh-contoh rubrik. Contoh-contoh rubrik penilaian untuk asesmen otentik. Nah, berarti ini kita lewat dulu, kita kesini dulu. Oke, biar kakak-kakak lebih paham lagi, sekarang kita coba diskusi dulu bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio. Nah, ini harus dilihat di modul ya. Ada di modul di yang 2.6 itu halaman keempat. Di sana ada contoh rubriknya. Nah, ini sekarang kita ini dulu. Nanti kita akan bagi jadi beberapa kelompok. Nanti setiap kelompok akan bikin rubrik penilaian yang berbeda-beda. Ini kelompok A, rubrik penilaian diri, kelompok B, rubrik penilaian oleh teman, dan kelompok C, rubrik observasi guru. Nah, semua contoh rubrik ini ada di modul ya, kakak-kakak. Di modul yang 2.6 halaman 4 kalau nggak salah. Halaman 4 atau halaman 3 dan 4 gitu. Nanti sambil buka LMS, nggak apa-apa kalau belum download. Nah, nanti kakak-kakak tugasnya mendiskusikan, kemudian bikin rubrik pendek-pendek saja, tidak perlu nggak perlu banyak-banyak. Misalkan nanti penilaiannya cukup 1 saja. Misalkan kalau bola basket misalkan passing, chest pass misalkan ya, ataupun apa yang lain, memukul misalkan bola kecil ya. Jadi cukup 1 saja. Nanti bikin domainnya apa, kemudian rubriknya seperti apa gitu ya, sebagai contoh saja. Yang penting nanti kakak-kakak paham pembuatan rubriknya. Oke, ini nanti yang di main room ini kelompok A ya, penilaian diri siswa. Yang room 1 itu kelompok B, yang room 3 kelompok C ya, room 2 kelompok C. Jadi main room kelompok A, room 1 kelompok B, dan room 2 kelompok C. Boleh di screenshot dulu. Takut lupa. Nanti waktunya kita ada waktu 30 menit.
kemudian silahkan kakak-kakak nanti kalau pas di modul bisa dikopas, banyak nggak dikopas boleh, nanti dibikin lagi satu tabel atau 2 tabel di bawahnya untuk tugas kakak-kakak silahkan. Kemudian nanti kalau sudah selesai kita akan presentasikan, gitu ya. Kita coba bagi breakout room-nya dulu. Oke, kita coba nanti kakak-kakak masuk dulu ke breakout room. Nanti akan saya jelaskan ulang di breakout room masing-masing. Silahkan kakak-kakak bisa masuk breakout room-nya. Kak Dedi, Kak Dwi, Kak Wahyu, Kak Rahmadi, silahkan bisa masuk ke room-nya masing-masing. Yang di main room berarti ini ada Kak Lisa, Kak Dani, Kak Rama, Kak Darsi, sama Kak Yahya. Nah, satu kelompok tuh. Yang di main room penilaian diri sendiri. Yang di main room penilaian diri ya. Bisa dilihat di modul contohnya. Nanti dibikin satu ini aja, satu apa? Satu domain. Jadi satu domain itu maksudnya satu teknik, satu hal, satu teknik yang ingin dinilai. Bisa tinggal ganti apa? Tinggal ganti kata-katanya dari yang ada di contoh bisa. Apa saya ngetik yuk, gas. Yo, silahkan. Ini kita sampai jam. Tapi saya bisa ngetik. Sampai jam, tadi lupa nggak disetting waktunya. Jam 2.20 ya. Silahkan. Pak, Sampai 14.20. saya tuh baterainya tinggal sedikit. Nanti misalkan habis, itu saya nyambung di HP. Ya, boleh. HP yang diklik yang Kak Ihsan share itu. Lewat Oh, iya. lewat itu aja, lewat WA aja, lewat WA. Oh ya, nanti tak manu kalau habis. Oke, siap. Oke.
Baru di jalan Pak Samsul. Nggak bawa ini. Yo, tenang, tenang, tenang. Habis turun gunung. Yo, tenang, tenang. Rapopo, rapopo. Udah sih, wih. Iya, sak tekane ngono rapopo. Tenang. Wih, golek gedhok wih. Uraning pasar Belisa. Wis tenang, wis digarap karo Pak Dani. Tenang. Aku semongkone wae. Aja semangka semongko. Coba itunya apa? Yang ini yang ngerjainnya siapa ini? Sudah Pak Kak Dani? Oh, Kak Dani mau. Sudah. Jangan ya, Dek. Jangan gitu ya, Dek. Boleh sambil di share screen siapa Kak Dani itunya apa? Lembar rubriknya biar kelihatan. Baru OTW. Oh, TW ya, siap. Oh. Ini yang main room masuk rekaman ya, yang main room. Aku ngomong, San kok enggak KKG? Sudah tak tunggu. Ganggu banget. Itu Kak Rama itu pasukan cadangan ya? Mas Kibraka Pak ini Pak. Mas Kibraka besok calon maju ke kabupaten. Oh iya betul. Absen bedeng pripun Dan? Gimana? Yo, silakan dilanjutkan.
Yang di main room, yang contoh dari LMS sudah dapat? Halo, main room. Baru proses, Kak. Sorry. Gimana Kalisa, gimana? Baru proses pengerjaan, Kak. Oh ya, nggak contoh dari yang rubrik dari LMS-nya udah dapat kan?
Ya, kita tunggu teman-teman yang lain. Oke, sudah mulai kembali ke main room. Oh, ini ternyata baterai saya juga tinggal sedikit lagi, mudah-mudahan cukup. Baik, kakak-kakak, alhamdulillah setelah barusan kakak-kakak di roomnya masing-masing, meskipun belum bisa maksimal ya, mungkin karena kesibukan masing-masing, tapi nggak apa-apa, minimal tadi ada 1 atau 2 yang mencoba untuk membuat rubliknya. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke presentasi. Silakan kakak-kakak yang seadanya dulu saja. Kalau belum selesai nggak apa-apa, seadanya dulu saja, nanti dipresentasikan supaya teman-temannya nanti melihatnya. Kita mulai dari yang main room ya, Kak Dani. Oke, Kak. Oke, siap. Saya stop sharing dulu. Ya, silakan Kak Dani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. room kelompok 1 tentang penilaian diri yang akan disampaikan oleh Kak Darsi. Monggo Kak Darsi. Ya, terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan rubrik penilaian diri sendiri. Apa toh fungsi penilaian diri sendiri ini? Digunakan oleh siswa untuk mengevaluasi keterampilan dan perkembangan mereka secara mandiri. Kak Dani, rubrik penilaian diri sendiri siswa. Nah, kita ambil yang terkait tadi dengan sepak bola, karena berkaitan dengan materi yang di atas tadi, yaitu permainan sepak bola. Nah, di sini rubrik penilaian untuk siswa, seperti itu yang ditampilkan oleh Kak Dani. Jadi ada nama, ada kelas, aspek yang dinilai yaitu teknik dasar, kondisi siswa, kondisi fisik, pemahaman taktik, kerjasama tim, disiplin, dan mentalitas. Nah, kriterianya untuk teknik dasar, penguasaan teknik dribbling, passing, dan shooting. Nah, di situ terdapat skor 1, 2, 3, 4, itu di bawah ada keterangannya. Nah, untuk kondisi fisik terkait dengan stamina dan kebugaran saat berlatih dan bermain. Pemahaman taktik, pemahaman posisi dan strategi pemain. Kerjasama tim, kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman satu tim. Disiplin terkait dengan kedisiplinan dalam mengikuti instruksi pelatih. Mentalitas, semangat juang dan ketahanan dalam menghadapi tekanan lawan. Nah, keterangan di situ untuk skor 1 yaitu tidak baik. Skor kedua yaitu skor 2 cukup, skor 3 baik, skor 4 sangat baik. Jadi dari nanti kelihatan dari jumlah skor dibagi jumlah aspek.
Nah, aspeknya di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti skor itu kita jumlahkan. Nah, di situ anak-anak nanti dalam penilaian diri sendiri itu akan menilai dirinya, oh ini untuk teknik dasar, masuk nggak? Dia bisa dribbling nggak? Bisa passing nggak? Bisa shooting nggak? Nah, akan menilai diri sendiri. Jadi di sini sudah akan tahu kejujuran dari masing-masing peserta didik. Kondisi fisiknya, oh stamina-nya bagus atau stamina-nya untuk diri sendiri saya menilainya skor 2, misalkan berarti cukup. Atau saya stamina-nya bagus, saya nilai skor 4 sangat baik. Nah, di situ semuanya nanti akan mencakup terkait sampai selesai dengan kriteria tersebut. Jadi anak bisa tahu dan bisa mengevaluasi keterampilan serta perkembangan untuk diri sendiri secara mandiri. Begitu presentasi dari kelompok kami, apa adanya seperti itu. Jika ada pertanyaan, nanti fasilitator yang akan menjawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih dari kelompok 1 ya. Tadi kelompok 1 tentang penilaian diri. Kita lanjut dulu. Kelompok 2, silakan. Pak Sigit sudah selesai? Oh, kita kelompok 2 toh. Oke. Oke. Kalau belum selesai seadanya saja, seadanya. Tapi saya bacakan saja Kak, tidak saya share screen karena saya mengerjakannya di laptop, terus saya Zoom pakai HP. Saya bacakan saja Kak. Oke. Oke, untuk kelompok 2. Gimana Pak? Satu domain aja ya, dicoba satu domain. Maksudnya satu domain? Satu domain itu satu penilaian. Oh ya, oke. Untuk dari kelompok kami di sini kami mengambil materinya tentang sepak bola, kita mengambilnya passing dan juga heading. Passing dan heading bola. Sebelum ada penilaian kita mengkelompokkan, ada membuat satu tabel yang isinya ada kompetisi dasar, kemudian materi, kemudian indikator yang akan dinilai, dan juga teknik penilaian. Untuk kompetisi dasar yang kami ambil di sini adalah mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan sepak bola besar untuk menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Kemudian materi yang diambil adalah tadi passing dan juga heading. Kemudian indikatornya ada 2. Yang pertama adalah melakukan berbagai hasil analisis keterampilan gerak, menendang dan juga menyundul dengan berbagai posisi dengan baik, dengan sikap awalan maupun tanpa awalan. Yang satunya, indikator satunya, melakukan berbagai hasil analisis keterampilan gerak, menendang dan menyundul dalam bentuk permainan yang sederhana. Dua-dua penilaiannya dilakukan dengan praktek, teknik praktek. Kemudian di lembar penilaian ada sama seperti kelompok sebelumnya, ada nama, kelas dan juga nomor absen. Kemudian aspek yang dinilaikan ada 2. Yang tadi saya sebutkan ada passing dan juga heading. Masing-masing dinilaikan 2 kali. Heading dalam permainan dalam biasa yang tadi maksudnya heading ya heading saja. Kemudian yang satu mempraktekkan heading dalam permainan yang sederhana. Kemudian passing juga passing dengan passing biasa. Yang satunya lagi passing dalam permainan sederhana. Untuk kriteria yang dinilaikan, kalau yang passing biasa itu kalau bisa memasukkan ke dalam kun yang telah kami sediakan dengan jaraknya 5 meter. Kalau yang dalam permainan dapat mempassing ke teman atau dapat mengoper ke teman dengan sasaran yang tepat. Heading kalau dalam permainan sederhana yang tanpa awalan, heading biasa, perkenaannya harus pas di kepala ini pokoknya tanpa awalan. Kalau misalkan yang dalam bentuk permainan yang sederhana dapat heading dengan timing yang tepat. Kemudian penilaiannya skornya ada 1, 2, 3, 4 karena tadi ada 4 penilaian. Di sini skornya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian nanti untuk total skornya dibagi 4 sehingga walaupun skornya ada 4 dibagi 4 nanti nilainya totalnya kembali lagi ke angka 1, 2, 3 dan 4.
Kalau nilainya 1 itu nanti skornya kurang, kalau 2 cukup, kalau 3 baik, dan kalau 4 itu sangat baik. Itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Sigit. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa menangkap ya. Sudah. Di pakai indra ke-6 ya Kak? Ya. Oke, terima kasih. Silakan kelompok yang ketiga. Kelompok ketiga. Monggo Kak Riri mungkin tadi yang udah duluan. Oh, siapa Kak Riri? Kak Riri, monggo Kak Riri. Kak Riri, Kak Ririnya keluar ya dari ini. Dari Tadi Gmail. kelompok saya ada Kak Riri, Kak Kunta, Kak Dwi. Silakan kelompok 3, ada yang tadi yang bikinnya siapa? Yang jadi admin, Tadi yang komunikasi sih Kak Riri sama Kak Kunta. Oh iya. Ini Kak Riri kepental dari Jimit kayaknya nih, nggak ada ini. Oh. Ya, nggak apa-apa, nanti kita sambil nunggu saja, sambil nunggu masuk. Kita coba sambil kuatkan lagi ya. Oke, Kakak terima kasih. Nanti kita sambil nunggu kelompok 3, kalau Kak Ririnya masuk lagi, kita lanjutkan. Kalau enggak kita ini dulu kita skip dulu ya. Oke, terima kasih kakak dari kelompok 1 dan 2. Nah, kelompok 3 juga terima kasih. Tadi saya sudah melihat diskusinya di main room masing-masing. Mungkin Kak Ririnya ini terkendala jaringan atau apa. Nah, barusan rubrik yang kakak-kakak buat itu, jika kita kaitkan dengan asesmen otentik, ya, ada yang masuk, tapi ada juga yang belum masuk ke rubrik asesmen otentik kalau dari segi asesmen otentik ya. Jadi selalu diingat kakak bahwa asesmen otentik itu adalah penilaian untuk mengukur kemampuan peserta didik melalui aktivitas fisik yang diaplikasikan pada aktivitas yang nyata, gitu ya, yang real, yang nyata. Sehingga seperti tadi perbandingannya, ketika kita dribble bola misalkan, sudah tidak ada lagi anak di tesnya itu kalau otentik bukan anak ngedribble ke depan kemudian melewati kon gitu ya dan lain-lain. Bukan seperti itu, tapi diaplikasikan kepada permainannya sepak bola. Nah, ketika bermain itulah penilaian otentik dilakukan. Kemampuan dribblenya akan dilihat, kemampuan sosialnya akan dilihat, afektifnya dilihat, kognitifnya juga dilihat, bagaimana dia bisa memposisikan diri dengan temannya, bagaimana dia bisa sadar terhadap posisi temannya ada di mana, akurasinya di sana bisa dilihat gitu ya. Nah, sehingga nanti di rubrik itu, saya akan coba share dulu biar teman-teman ada gambaran. Nih karena kesibukan teman-teman, ini sebenarnya formatnya sudah di modul, ada di modul. Nanti kita lihat bareng-bareng saja ya. Oke, muncul. Nah, kakak bisa dilihat di sini rubrik asesmen PJOK. Ini menggunakan asesmen otentik yang diterapkan. Kita lihat materinya, ini bola basket 5 lawan 5 ya. Kemudian keterampilan gerak yang diukurnya di sini kita dilihat. Kok nggak bisa ke bawah. Nah, kita lihat. Jadi kakak, ini contoh kita ambil satu saja ya. Yang pertama keterampilan geraknya. Kakak tentukan domain geraknya dulu. Misalkan, ini kan dribbling nih. Keterampilan dribbling dalam bola basket. Nah, setelah kakak menentukan keterampilan geraknya, nanti kakak menentukan ini nih. Dia posisinya ada di mana. Kalau ini kan awal berkembang, layak, cakap, dan mahir.
Nah, kakak nanti bisa merubah dengan kata-kata kakak sendiri. Kira-kira penilaiannya seperti apa tingkatannya. Nah, kemudian di sini kakak membuat rubliknya. Ini kalau kita lihat di rubrik sini, misalkan keterampilan gerak dribbling, kesulitan menjalankan teknik dribbling secara terus-menerus dan sering kehilangan bola. Nah, kita bisa perhatikan, rubrik ini sudah tidak menilai terhadap teknik dasar dribbling, ya, tapi lebih menilai kepada penerapan dribbling peserta didik kita dalam kehidupan nyata. Sehingga penilaian seperti ini akan menjauhkan atau menghindari penilaian yang kurang objektif yang sebelumnya saya jelaskan. Bisa saja anak ketika dribbling atau passing bola voli sendirian 1 menit, siapa yang paling banyak nilainya itu yang paling tinggi. Mungkin bisa saja dia kalau lagi sendiri banyak, otomatis nilainya tinggi. Tapi ketika dibawa ke permainan, tidak sebagus dengan yang dia melakukan sendiri. Nah, asesmen otentik ini untuk menjauhkan ketidakobjektifan itu. Makanya yang diterapkan adalah aktivitas peserta didik dalam dunia nyatanya. Nah, ini ya, ini level 1, masih kesulitan nih. Level 2, menunjukkan peningkatan dalam menjalankan teknik dribbling, namun masih terjadi kehilangan kendali sesekali. Nah, jadi ini udah arahnya bukan ke teknik lagi, tapi ke penerapannya anak-anak peserta didik, gitu ya. Kemudian ini naik level lagi sampai nanti di level 5, mampu menjalankan teknik dribbling dengan sempurna dan konsisten, bahkan di bawah tekanan. Nah, ini kan penilaiannya ketika bermain bola basket, kita menganalisa, dianalisis anak-anaknya, kemudian kita cocokkan dengan rubrik yang kita buat ini. Kira-kira mereka levelnya sudah di level mana, gitu ya. Nah, jadi ini salah satu contoh rubrik asesmen otentik. Nah, yang tadi kakak buat seperti apa? Itu tidak salah, betul. Tidak salah. Tapi masih ada sisi yang akan membuat ketidakadilan pada peserta didik, karena masih ada aspek yang merujuk kepada penguasaan teknik, gitu ya, penguasaan teknik anak-anak. Misalkan kayak apa? Tadi itu dribbling, yang dribblingnya agak banyakan misalkan, atau yang agak bagus, dia nilainya lebih bagus daripada temannya yang lain. Padahal ketika dibawa ke permainan belum tentu. Nah, ini salah satu fungsi asesmen otentik yang ingin coba kita terapkan, gitu ya. Nah, nanti kakak setelah ini contoh-contoh ini ada di modul. Silahkan kakak download modulnya, kemudian dipelajari rubriknya, karena nanti setelah ini kan kakak ada refleksi ya. Ada refleksi pembelajaran. Nah, salah satu refleksinya itu kakak harus membuat rubrik refleksi, rubrik asesmen otentik. Nah, kakak bisa pakai rubrik yang ini, tinggal ganti kata-katanya saja, tinggal sesuaikan dengan keterampilan gerak apa yang ingin kakak asesmen dari peserta didik. Mapelnya apa, cabang olahraganya apa, kemudian keterampilan geraknya apa, baru bikin rubriknya. Levelnya apa saja, mau 1, 2, 3, 4, 5 boleh, atau mau 1, 2, 3 boleh, ya. Tapi nanti di rubrik penilaian ininya kakak melihat menerapkan langsung dalam dunia nyatanya. Sudah bukan menilai ke benar atau tidaknya teknik dasar, bukan ke banyak atau tidaknya melakukan, gitu ya. Nah, bukan ke sana lagi arahnya, tapi berubah arahnya ke penerapan peserta didik kita dalam melakukan aktivitas di dunia nyatanya. Dalam hal ini dalam hal permainan ya, ataupun bisa sebenarnya penilaiannya bisa disesuaikan dengan mata pelajaran. Kalau kebugaran kan permainan susah juga ya, kebugaran. Jadi tetap disesuaikan dengan materi pembelajarannya. Nah, ini mungkin gambaran kecil dulu ya, kakak. Ini masih, nah ini ke bawah juga ada, kita lihat. Nah, ini untuk nilainya tetap ada. Ini juga ada rubrik portofolio di sini. Kebugaran jasmani minggu pertama, jenis aktivitas latihannya apa, lama latihannya berapa, frekuensi latihannya berapa. Nah, ini nih banyak di bawah. Nah, ini juga bisa jadi salah satu asesmen. Dia temannya lompat jauh, temannya video, nanti dari hasil video dibikin rubrik penilaian.
Ini juga bisa. Ini juga, nah ini ada rubrik asesmen diri dengan portofolio. Nah ini contoh-contoh yang bisa kakak gunakan. Nah ini nih. Ini kan indikator keterampilan geraknya apa. Bikin levelnya, kemudian bikin, nah seperti ini nih. Kesulitan menerapkan pengaturan kecepatan berlari, awalan ragu-ragu dalam menumpuh dan ada kebingungan pada saat mendarat. Nah ini udah bukan ke teknik lagi ya, tapi lebih ke kognitifnya. Dia mampu mengolah dirinya atau tidak, kepercayaan dirinya muncul atau tidak, gitu kan. Kemudian tekniknya juga ini berlari, awalan, ragu-ragunya ini terkait afektifnya, dan lain-lain. Nah jadi munculnya seperti itu. Gitu ya. Nanti kakak kalau udah baca modul insya Allah lebih paham lagi. Oke, kita stop sharing dulu. Baik, kita kesini aja. Aduh. Sorry. Oke, baik kakak. Mungkin ini pasti sangat tidak maksimal ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting kakak pokoknya setelah ini modulnya wajib dibuka dulu, biar nanti pemahamannya bisa diperbaiki. Nah, kemudian barusan gambaran rubrik penilaiannya, tadi udah ada gambaran ya sekarang ya, sudah diperlihatkan. Nah, kemudian kita lanjut dulu aja. Nah, sini nih. Apa hal yang baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini? Kemudian jika Anda diminta untuk rubrik kembali, cek. Nah, laptop saya mati. Laptop yang fasilitator mati. Jadi saya masuk dari sini. Oke, nah terus pentingkah kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jika kita tidak melakukan asesmen otentik, apa dampaknya untuk pembelajaran PJOK? Silakan, ada 1 atau 2 orang yang mau menjawab pertanyaan ini, singkat saja. Monggo. Silakan kakak. Siapa? Kak Rama, ada Kak Rama? Siap. Pak Isan, siap. Masuk. Halo. Monggo Kak Rama. Oke. Penting nggak? Karena apa Mas? Penting karena dapat mengetahui apa ya, kemampuan peserta didik, dan kita dapat apa namanya Kak, dari karena apa, dalam anak melakukan pembelajaran tersebut secara menyeluruh langsung mendapatkan apa ya, hasilnya Kak, hasil apa, hasil asesmen di awal kita. Mungkin itu Kak Isan. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Halo. satu lagi terakhir. Hal baru apa yang didapatkan dari sesi kita siang ini? Monggo siapa? 1 orang saja.
menjadi penyelamat bagi teman-temannya. Saya siap. Oke, monggo Kak Samsul. Hal baru yang menurut saya menjadi sesuatu yang paling baru bagi saya, itu adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran PJOK terkait asesmen otentik ini. Selama ini kita menilainya bahwa peserta didik itu mendapatkan penilaian, diantaranya tadi disampaikan ada skor 1, 2, 3, 4. Ternyata itu tidak 100% diperlukan, karena bisa jadi ada peserta didik yang dia dalam penilaian itu tidak mendapatkan skor yang di atas, tapi dalam praktek ke dalam permainan misalkan, dia mampu menguasai. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa asesmen otentik ini adalah proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen sesuai dengan kenyataan atau dunia nyata, dan penerapan keterampilan, artinya ini motoriknya, kemudian pengetahuan kognitifnya, dan pemahaman yang bermakna. Ini bisa dikatakan afektifnya begitu. Jadi selama ini saya khususnya ketika melakukan penilaian itu hanya terpusat pada skor, anak ini mampu, jika mampu nilainya sekian, jika tidak mampu di grade ini dia berada di posisi nomor sekian, jika nomor sekian tidak memenuhi dari 2 tadi berada di bawahnya lagi, jika demikian maka berada di bawahnya lagi. Dan terutama kalau sekarang penilaian itu kan misalkan anak tidak boleh berada di nilai C, maka semua anak itu minimal B begitu. Saya kira gitu, Kak Ihsan. Terima kasih, mohon maaf. Ya, baik. Terima kasih Kak Samsul. Nah, alhamdulillah ya. Sekarang Kak Samsul nih mewakili teman-teman yang lain punya gambaran lebih luas lagi bahwasannya penilaian itu tidak hanya terfokus kepada kemampuan anak bisa melakukan berapa banyak gitu ya. Bisa melakukan berapa banyak dalam sekian menit misalkan dan lain-lain, tidak, tapi lebih ke bagaimana anak mampu mengaplikasikan keterampilannya dalam dunia nyata. Itu yang harus paling digarisbawahi gitu ya. Baik, kakak mungkin nanti untuk lebih jelasnya lagi nanti kakak bisa sambil merefleksi, bisa sambil membaca modulnya kembali. Insya Allah saya jamin kakak akan punya pemahaman yang lebih banyak karena kita terbatas waktunya di Jimit ini. Untuk sesi kita siang ini saya rasa sudah cukup kakak. Ini kita juga udah agak korupsi waktu ya. Mohon maaf sebelumnya. Nah, terima kasih kakak yang sudah berpartisipasi pada Jimit siang ini. Mudah-mudahan meskipun sedikit, meskipun tidak begitu efektif seperti sebelumnya, ya mungkin kita kesibukan masing-masing, tapi bisa masih menyempatkan. Saya sangat ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kakak. Ini kita ke yang slide terakhir, refleksi dan pesan kunci. Nah ini tadi udah ya, sudah sama Kak Samsul tadi sekalian di refleksi. Ini pesan kuncinya, asesmen membantu pembelajaran anak, melibatkan murid dalam asesmen. Jadi kita wajib melakukan asesmen karena akan membantu pembelajaran. Kemudian ketika mau membuat asesmen, membuat rubrik, harus melibatkan murid di dalamnya. Oke, nah ini pada sesi akhir kita hari ini kakak peserta mampu memahami pentingnya asesmen otentik, kemudian peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya, dan peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Baik, terima kasih kakak. Ini kita coba stop sharing dulu.
Oke, kita sudah masuk sesi akhir. Kita berfoto ria. Ini rekamannya kita stop dulu. Nanti merekam.